Ya, Hmm. ya baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ucup, Ya, salam. pagi. Selamat pagi Lucian, terus kepada rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada Mas Nandia Rifki dan juga Mas Ajang Rahmat ya, yang akan melaksanakan bimbingan hari ini. Gitu. Ya mungkin kita langsung aja teman-teman ya masuk ke agenda kita, yaitu bimbingan bersama ini memang digunakan untuk mempercepat proses uh, penyusunan tugas akhir ya rekan-rekan ya, sehingga nanti teman-teman dapat segera sidang di semester ini begitu. Baik, untuk yang pertama mungkin sesuai jadwal ya Pak ya. Mungkin Ya, ya, ya. jadwal yang pertama ada Mas Nandia. Di sini Mas Nandia. Halo Mas Nandia. Halo, Pak. Iya, baik. Eh, mungkin bimbingan dulu ya kita ya Mas ya dengan Ya. Pak Ucup. Nama Ya, saya jadi silakan Pujian Mas ya. Nandia. Maaf saya. Nama apa itu di Iya Pak. Iya Pak, memang kalau apa dosen ada yang berdua terus masuk bersamaan begitu Pak, namanya Oh. masih sama. Jadi harus di rename Pak di Ya, 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 ya. kalau lewat Ya, itu. oke. Rename Ya, Pak. oke. Oh ya. Silakan, silakan Nadia duluan, Nadia. Mas Nandia, monggo ditunjukkan itunya Mas. Kemarin dari draft publikasinya ya Mas ya. Iya, Tadi kan kemarin ada beberapa catatan dari Pak Ucup ya terkait penulisan draftnya gitu. Mungkin saya tunjukkan karena kemarin kan sudah sempat bimbingan sebentar ya dengan saya dan poin-poinnya beberapa sudah diperbaiki begitu. Silakan Mas. Langsung ke jurnalnya atau ke yang revisinya, Pak? Gimana Pak Ucup ini ya dari Eh, jurnalnya dulu ya. eh, Langsung jurnal. Kemarin kan sudah selesai ya masalah itu tulisan ya. Sudah, Pak. Sudah saya perbaiki, Pak. Pergi ya. Oke, langsung jurnal ya. Ya, langsung jurnal. Ini, Pak. Mantap ini. Ya. Apa nama jurnalnya? Application of documents and Tree, the Hmm. algorithm in determining outstanding student, Pak. Oke. Siswa berprestasi itu apa terjemahnya paling enak apa ya di dalam itu di yang paling tepat ya? Outstanding, outstanding prestasi. Oke, oke, oke. Eh, Sebenarnya jangan jangan outstanding, achievement ya. Achievement, Pak. Iya, outstanding itu outstanding itu kan luar biasa ya. Prestasi tapi di atasnya prestasi, gitu ya. Outstanding itu. Kali ini kan prestasi kelas kan ya, prestasi di kelas kan, maksud Anda ini kan, betul. Siswa berprestasi aja sih, Pak. Nah, mari kita aja student achievement kita aja. Student Ya, achievement apa itu? Apa itu? Student achievement kita aja ya, ya, Pak. supaya nggak misleading bagi pembaca. Jadi kita membuat istilah itu supaya tidak membuat salah tafsir bagi pembaca. Jadi se itu seakurat mungkin. Istilah kita itu istilah Indonesia, tapi bisa jadi mungkin istilahnya itu itu supaya nggak ber ini ya beririsan terlalu banyak dengan istilah yang lain ya. Jadi akurat ya, intinya sih akurat. Istilah yang mau kita sampaikan akurat karena gara-gara salah kata gitu kan, itu paper kita itu dinilai nggak karu-karuan karena salah terminologi ya. Ya, Salah terminologi dalam kitab itu maksud kita udah benar tapi kita salah menggunakan terminologinya. Nah, itu fatal akhirnya ya. Ya, oke, ini berarti disesuaikan ya apa itu ya, Pak. Baik, Ajeng Pak. ya, sesuaikan ya. Nadia ya. Siapa saya lagi nggak kelihatan tadi papernya. Hmm. Ini yang kemarin apa dibuat per 5 kalimat, Pak. Ya, oke, Per nggak muncul paragraf. di saya. Nggak muncul di Oh, nggak muncul, Pak. nggak muncul iya.
Pak Said jurnal kan udah dicek Pak Said, jurnal Ciko itu. Sudah, Pak. Sudah Udah bagus ya? Iya, Oke, udah Sinta 5, Pak. mantap, mantap. Maaf Pak, Sinta 4. Oh, Sinta 4 ya malah. Ya, sorry, Jadi salah. nggak apa-apa. Yang Ya. satunya lagi yang kemarin. Ya, Oke, judul, coba lihat judul dulu, Pak Said, judulnya nanti ya. Mas. Oh, Judul, ketik-ketikan sedikit ya, supaya bisa kita baca bersama-sama ya. di Zoom, Mas. Please. Ya, di Zoom. Application of the K-means addition tree algorithms in determining ya achievement student. Nah, dan in Langsung dilihat. determining student achievement gitu ya kan. Student achievement ya. Iya. Langsung Oke. diedit aja, Mas. Ya. Mm. Ya itu benar ya. Saya nomor terakhir aja ya. Nomor terakhir kemudian email korespondensi satu apa semuanya ini? Corresponding author. Kenapa Pak? Corresponding author. Jadi di author itu 1, 2, 3 udah betul urutan Iya. ya. Nah, kalau bisa itu dikasih ada student author, corresponding author. Oh yang ini Pak, ini udah ada Pak. Oke ya, udah betul. Ya, oke. Nah, ya, oke. Coba abstrak lihat, abstrak. This research aims to this research aim to find out how determine outstanding with the class achievement and ini nanti dirubah sedikit ya, Iya, sedikit ya. baik Pak. Nanti This research to find out how to determine sebetulnya ini kan langsung ke outcome ya, Anda langsung ke outcome ya. Jadi lebih bagus itu dikasih pendahuluan gitu kan, ada introduction yang 1 kalimat aja ya. 1 kalimat itu misalkan kalimatnya berusaha untuk mengarahkan kepada urgensi daripada penelitian ini ya. Misalkan bisa kita contoh ya, misalkan aja itu the selection of student achievement in a school ya, atau in basic school is very important. Nah, kan gitu kan boleh ya, bahwa pemilihan siswa berprestasi di kelas itu sangat penting ya. Dan apa itu? Langsung pada masalahnya. Masalahnya apa rata-rata ya? Nah, kalimat kedua masalah, baru this research. Nah, menyelesaikan masalah gitu ya. Gitu ya. baik Pak. Ya, nanti ditambahkan ya. Oke, kemudian metodenya udah disampaikan ya, metodenya di dalam ini singkat ya. Udah Pak. Oke. Iya singkat Pak, udah Pak. Nah, gini, supaya nggak jadi pertanyaan, memang betul nggak akurasi 100% ini? Sebetulnya kan nggak ada ya, apa itu prediksi akurasi 100% ya. Coba Anda hitung ulang. Karena nggak apa itu seluruh metode di seluruh dunia hingga saat ini itu belum ada yang mengklaim 100%. Ya. Jadi itu coba dicek ulang. Anda Eh, Kebetulan ini Pak, sudah kemarin hmm, di uji coba di Google Colab emang akurasinya 100% Pak, tapi untuk AUK-nya 100%. 750 ya Pak, karena algoritma K-means sama algoritma Descentry itu menggunakan dua atribut yang berbeda Pak. Jadi kalau algoritma K-means-nya itu menggunakan nilai akademiknya saja, kalau algoritma Descentry itu menggunakan semuanya Pak, semua atribut, tapi yang terpilih itu atribut ba- agama dan IPA dan menggunakan klaster juga begitu Pak. Ya, itu betul. Itu gini. Prediksi itu selalu ada yang namanya probability. Ya, jadi gini maksud saya, betul Nandia. Di mana-mana ilmu seperti ini itu pasti ada yang namanya kemungkinan. Dan kemungkinan itu nggak ada yang 100%. Ya, Anda bisa cek di mana-mana ya. Itu nggak ada 100%. Bisa nggak faktor-faktor itu dianggap sebagai kemungkinan? Faktor-faktor yang Anda inputkan itu. Kemungkinannya sekian, sekian, sekian gitu. Jadi kalau ada faktor kemungkinan itu pasti perhitungan itu nggak ada ya, pasti koma-koma 99,9 koma sekian 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 persen gitu, ya nggak ada yang 100%. Atau akurasi gini aja, ya kan? Di dalam hasil Anda itu kan the prediction accuracy was mendekati approaching 100% gitu loh. Enak itu lebih bagus ya. Mendekati gitu ya Pak. Mendekati gitu aja, jangan jangan
jangan eksak 100%, itu pasti kita akan diketawakan banyak orang nanti. Ya. Jadi Baik, Pak. the prediction akurasi eh, achieve ya atau juga di produce ya kan Ya, approaching 100%. Nah, itu boleh ya. Jadi kita baik, nggak Pak. bisa apa itu prediksi itu pasti nggak akan mungkin bulat ya 100% ya karena itu memang ilmunya seperti itu ilmunya gitu. Kalau Anda bisa prediksi 100%, nah kan itu berarti itu ya selesai permasalahannya. Justru karena prediksi itu nggak 100%, makanya ilmu peramalan itu terus dikembangkan. Gitu nanti ya. Ya. Baik, Pak. Jadi, filosofi keilmuannya gitu ya. Jadi apa itu ilmu probabilistik, peramalan, forecasting itu selalu tidak ada yang menyentuh 100% ya. Pasti hasilnya mendekati, mendekati gitu ya. Ya, Nah, syukur-syukur kalau misalkan gini, 100 ini mendekati 100%, tapi ada area under the curve 0,75%. Nah, bisa nggak ini dihubungkan dua ini ya? Bahwa dua metode ini mendekati 100%. Tapi valid apa itu ini 100% itu pengertiannya terkait juga dengan AUC 0,75. Apa artinya ini? Kalau bisa diinferensi ya, diinferensi dihubungkan ya. Logikanya dihubungkan. Prediksinya mendekati 100%. Tapi ini ada di area 0,75. Artinya apa ini? Kalau bisa dikembangkan inferensi. Apa nanti ya? Halo. eh, Mendekati 100%, tapi bisa nggak kita ngomongnya kan? Ngomongnya itu apa ya? Validitas ya. Validitasnya di bawah 0,75. Area AUC itu apa maksudnya? Area under the curve itu. Menurut apa definisi Anda? area yang dari bawah, Pak, gitu, Pak. Iya betul, area di bawah. 100% mendekati 100%, tapi berada dalam area under curve 0,75. Apa maksudnya? Nah, Keakuratan, Pak. Sama juga, Pak. Mirip di area keakuratan sama akurasi. gini. Akurasi itu selalu gandeng dengan presisi, ya. Akuratan itu ketepatan, gitu ya. Ketepatan. Presisi itu eh, gini. Anda saya kasih PR sekali lagi ya, supaya kita ngambil kesimpulannya nggak salah. Nah, gini. Akurasi itu akurat ya, itu kan itu ketepatan ya. Tapi Singkat. Ya. presisi itu lebih tepat lagi, presisi ya. Jadi ibaratnya Anda memanah gitu ya. Memanah itu areanya itu area lubang itu lingkarannya itu akurat ya. Akurasi itu lubang besarnya. Tapi titik tengahnya itu titik tengah pas tengah itu namanya presisi ya. Itu namanya gandengnya antara akurasi dengan presisi ya. Jadi kalau misalkan misalkan saja ya, akurasinya itu mendekati 100%, tapi kepresisiannya 0,75. Artinya apa? Di situ kan nggak 100%. Iya, Pak. Nggak Nah, 100%. itu maksud saya, ya. Jadi coba kaitkan dua logika ini, ya kan? Akurasi mendekati 100%, namun area under the curve yang merupakan representasi presisi itu 0,75 atau 79%. Artinya apa ini? Artinya gitu kan, kedua Ya. metode ini gitu kan, itu bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk memprediksi siswa berprestasi ya, namun ya kan mensyarat itu masih memberikan hasil adanya kesalahan atau error sekian persen ya. Ya mungkin 20% gitu kan, seperti itu. Dan itu Hmm. nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu nggak cuma saya cuma ini aja ya, itu cuma menghitung kasar aja antara 100% dengan 0,75 itu selisih 0,25. Ya, betul ya. Iya, Pak. 25. Nah, gitu ya. Baik, Betul Pak. nggak? Coba kamu pikirkan ulang nanti ya, karena supaya kita nggak salah, ya, Baik, Pak. ya. Jadi area under the curve itu memvalidasi apa sih sebetulnya? Memvalidasi keakurasiannya ataukah gitu kan? Memvalidasi bahwasanya kedua metode itu gitu kan masih ada
juga kesalahan, ya. Dan Baik, Pak. kalau misalnya ada kesalahan itu harus, ya menurut saya harus kesalahan itu error itu di mana-mana ada, ya error itu ya. Jadi tidak eksak betul, ya hasil yang kita peroleh. Ya, itu nanti ya, Nadia Ya, 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 ya. Pak. Kamu pikirkannya betul. Ya, oke lanjut. Ya, oke, oke, nggak masalah ya. Hmm. Oke, nggak masalah. Ya, oke, cocok. Gini, gini, gini. Kabar, Pak. Figur satu, research stage ya. Eh, jadi maksud kita kan menyampaikan tahapan riset ya, Iya, Pak. tahapan riset. Tapi kalau bisa bahasanya jangan research stage ya. Nah, itu Tahapan gitu, Pak. Tahapan apa ini Pak Ben? penelitian. Enaknya bahasanya apa ini? Oke. Apa ya? Research. Coba cari referensi dulu Pak. Gimana tuh? Nggak apa-apa research stage ya. Nah, research stage Apa tadi? ya in implementation K-means and data clustering gitu kan nggak apa-apa ya. Jadi Iya, Pak. jangan dibikin simple gitu ya. Research stage ya itu kan figur itu kan caption ya. Jadi kita berikan jelas ya. Banyak anak itu kalau bikin kayak gini-gini tuh dia nggak jelas ya kan. Ya, padahal itu penting gitu kan. Itu kan captionnya suatu objek ya di dalam dokumen ya. Jadi diberikan yang spesifik ya kan. Ini research stage ya kan in implementation atau in implementing apa K-means ya kan dan Image and data. dysentery, Pak. Ya, Nah, gitu kan. In the case of apa gitu ya. Nah, itu kan enak ya. iya, Pak. Yuk lanjut ya. Baik, inilah AUC, coba ke bawah ini AUC. AUC ini, apa ini AUC ini? Definisi Anda ini. Mana, Pak? Ini, Pak. Ya, iya. By utilizing measure itu area Anda kan. Kalau bisa ini dikasih referensi. AUC ini referensinya kemana? Baik, Pak. Nanti saya cari Kasih referensi ya. referensi. Dikasih referensi kalau bisa sehingga tafsiran kita itu betul ya. Betul nggak AUC itu merupakan representasi presisi? Ini saya nggak anu aja ya, cuma itu itu cuma usul aja ya. Coba tapi dicek ulang ya. Karena kan di sini kan ada classification reports, confusion matrix, dan akurasi. The curve the for the modeling process by utilizing measures by utilizing measurement ya, bukan measure ya. Kalimat Anda ini kurang sesuai nih, Nandia. Yang, By utilizing measurement such as area under the curve classification report ya. ya, Pak. Utilizing measurement bukan 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 kata kerja itu ya. Itu set oke. Means lanjut ya. Means algorithm. It is said that clustering is a process that tries to ini juga sama. Kalimat ini kurang enak sedikit ini. It is said that clustering is a process that tries to organize data according to similarity in the cluster. Kalimat Anda ini, halo, Iya, Pak. coba ditulis ulang supaya tidak ambigu ya. Jangan kan kalimat pembuka kan harus jelas ya. It is said, ya kan? It is said itu maksudnya it-nya itu milik siapa? It-nya. Nah, itu kan nggak jelas ya. Atau kalau Anda mau lebih efektif ya langsung aja kalimat kedua itu. In the stage, nah gitu loh. Ya, kan? Anda kan sudah punya tahapan-tahapannya kan. In the stage langsung aja ngapain prosesnya, ya, Iya, Pak. ya. Langsung aja in the stage the process aims to make data within a cluster very similar. Nah, itu nggak apa-apa ya. Karena kan Anda kan mengacu kepada gambar tadi research stage yang tadi Anda sebutkan. Betul kan? Iya, Pak. Oke, lanjut ya ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, itu juga sama. Nah, text modeling. Nah, itu kan menjelaskan tentang text modeling ya. Oke.
Oke. Nah, apalagi gini, di dalam apa itu rumus Anda itu kan ada entropi nih, ada log, ya. Iya, Pak. Nah, yang 100% itu dari nilai Anda itu di sini mana nih? Yang ada perhitungan 100% itu. Yang hasilnya 100% mana, Nandia? Yang desentri, Pak. Yang Hasil- yang Itu entropi. 100%. Entropi ini. Halo. Ini, Oh, bentar, Pak. ya, Ya, Pak. Pak izin menambahkan Pak, mungkin tadi entropi itu sebenarnya digunakan untuk menghitung peluang Pak. Jadi data ini tuh masuk ke kelas mana, data ini masuk ke kelas mana, begitu Pak. Nah, jadi yang 100% itu ya tadi dari keakuratan tadi Pak. Apakah data yang diprediksi tadi tepat dengan data pada realnya begitu Pak dari hasil uji coba. Menghitung akurasi yang itu sih Pak, apa tepat atau tidak kelasnya Pak untuk yang ya, oke, oke. akurasinya tadi. Tapi yang entropi ini untuk menghitung peluangnya ini Pak. Dia masuk ke kelas mana? Jadi itu kan hasil akhir. Bukan Pak, ini masuk Bukan, Pak. menentukan dia masuk ke kelas mana saja sih Pak itu. Nah, kalau gitu jangan Entropi dan dicantumkan, heat. jangan kesimpulan. Kan apa itu 100% kan kesimpulan tadi itu. Kalau seperti itu jangan dimasukkan dalam kesimpulan, Nadia atau Pak Said. Karena kan abstrak itu kan hasil terbaik, ya. Hasil terbaik disampaikan. The best result-nya kan ada di situ. Nah, supaya tidak membingungkan orang, makanya saya kurang serk kalau itu dicantumkan di situ. Jangan ditampilkan 100%. Nanti jadi pertanyaan, jadi kejar banyak orang nanti kita, gitu kan? Nah ya Pak, Kesulitan jawabnya. sebenarnya saya kemarin menyarankan nanti apa output dari jurnal ini jangan berupa akurasi Pak, tapi berupa modelnya gitu yang kita ceritakan. Ya, sehingga tadi jadi pernyataan 100% tadi nggak menjadi pernyataan gitu Pak. Boleh, itu boleh. Nah, jadi model model ini peluang masuk ke kelas ininya nanti kita punya Nah, itu hitung-hitungan boleh, precision tree-nya begitu. boleh. Jadi nggak harus 100%-nya yang masukkan. Itu boleh, itu boleh. Oh gitu Boleh. aja ya Pak berarti. Karena gini, coba ya dari perhitungannya seperti itu, itu perhitungannya si Nandia ini kan ada rumusnya kan 100% itu dari pola dari mana? 100% tadi itu. Itu menggunakan Google Colab, Pak. Betul betul. Rumusnya mengacu kemana? Persamaan berapa ini? Nah, persamaan Anda ini kan ada lognya kan, bilangan log. Kalau Iya, ada Pak. bilangan log, nggak akan mungkin ada 100%. Coba Anda hitung ulang, ya, Nandia. Halo. Iya, Pak. Coba dihitung ulang, eh, bilangan Anda itu nggak akan mungkin 100%, karena di sini ada log. Kalau mengacu rumus satu ini ya, halo, Iya, Pak. betul kan? Betul, Pak. Ya, halo Pak Said, Iya Pak. ini nggak akan mungkin 100% orang di sini rumusnya ada log. Nah iya Pak, kalau masuk ke cuma modelnya memang apa nggak sampai 100% Pak. Tapi kalau modelnya itu diuji coba, sebenarnya ada kemungkinan memang 100% Pak, karena datanya emang cuma sedikit dari Nadia ini. Maka dari itu tadi saya sarannya berhenti di pembentukan modelnya saja Pak, nggak sampai ke uji coba ke datanya itu Pak. Ya, itu boleh. Sebenarnya begitu. Cuman, betul, cara kita ini ya, cara kita mereasoning suatu sistem, ya. Kalau kita apa itu namanya juga ini ya, apa itu faktor-faktor yang kita masukkan itu kan faktor-faktor yang boleh kita katakan sebagai tidak pasti. Misalkan, faktornya apa saja ini? Faktornya. Faktornya menggunakan nilai akademik sama prestasi prestasi sekolah sama prestasi kelas, Pak. Nah, oke. Semua faktor-faktor itu bisa nggak dikatakan sebagai probabilistik? Kan Bisa, Pak. nggak. Karena dia adalah tidak deterministik atau probabilistik. Maka faktor-faktor tadi itu ya kan kecuali ini ya gender ya. Kalau gender kan pasti ya gender itu ya. Gender itu pasti. Misalkan ini nalar aja ya. Nilai yang Anda masukkan itu nilai presisi dari gurunya. Gurunya apakah Iya, Pak. presisi ngasih nilai kan nggak presisi. Iya, Pak. Nah, itu udah kelihatan satu faktor itu.
Artinya apa? Faktor-faktor yang kita masukkan di sini semua itu ada ketidakpastian, ada kemungkinan, masih ada probabilistik dari atribut-atribut nilai itu. Sehingga apa? Sehingga perhitungan kita itu tidak akan mungkin mencapai 100%. Nah, itu maksud saya ya. Sehingga Iya apa? Pak. Sehingga di dalam rumus Anda ini entropi. Entropi itu kan ketidakpastian. Halo. Iya Pak. Kalau ketidakpastiannya sangat tinggi, maka itu keakurasinya akan turun, ya. Tapi kalau kepastiannya sangat kalau entropinya rendah, maka kepastiannya sangat tinggi. Nah, gitu, ya. Baik Pak. Jadi ini coba Anda hitung ulang dengan betul, ya. Katakanlah itu nggak 100% nggak apa-apa, justru lebih logis nggak 100%. Nanti ya. Halo, Iya Pak. ya. Nanti hitung ulang ya. Oke. Baik Pak. Ini secara struktur sudah oke. Hingga belum cara logika, ya, karena kalau kita mencantumkan metode prediksi itu pasti nggak akan mungkin ya mencapai 100%. Justru bagusnya itu ya error 5%, 10% itu masih nggak apa-apa, orang itu masih bisa nerima, ya. Masih bisa nerima. Bahkan error 30% pun orang masih bisa nerima, ya. Asalkan itu memang logis ya, seperti itu. Ya, oke, lanjut. Ini rumusnya ada penomoran persamaan. Iya Pak. Ini ambil dari jurnal Pak. Gini gini gini, caranya nggak gitu caranya sini sini ke atas lagi ke atas nanti ya. Nah, rumus itu satu ini kan. Nah, ini kan Iya Pak. persamaan berapa ini kiri entropi ini Dari jurnal 1 Pak. itu bukan dari jurnal, itu penomoran. Pak Said, halo. Penomoran Enggak, persamaan lah. ini Mendeley Pak Mention, dari jurnal. jangan kalau Anda rumus ini dari jurnal, maka kalimat itu, jadi Anda kan ngambil dari jurnal rumus ini, Iya Pak. coba gedekan sedikit biar saya lihat, zoom zoom. Nah, terus. Nah, gini. Kalau Anda mencantumkan dari jurnal rumus ini, maka citasinya tuh di kalimat. Contoh, gitu kan? Itu kan benar. The formula is used as follows. Nah, itu mengacu ke referensi nomor 1 kan? Iya Pak. Nah, udah di situ citasinya. Nah, entropinya kamu itu si Nadia ini kasih kurung nomor berapa? Betul. Penomoran rumus dalam paper Anda ini. Nomor berapa ini? Karena dari jurnalnya disuruh masukin citasinya Pak. Jadi saya masukin nomor citasi ke jurnalnya Pak. Gitu Pak. Enggak, itu salah itu. Enggak gitu, ya. Jadi rumus itu dikasih nomor. Ini rumus ke berapa ini? Pertama kali rumus ini di Iya. dalam eh, Oke. Betul. Nah, ini ya. oh nomor rumusnya. Iya Pak. Ini rumus yang pertama dalam paper Anda di dalam pencantuman paper. Eh, kedua Pak. Ini Ya, yang berarti nomor pertama dua. itu algoritma Kimins Pak. Berarti nomor dua, ya kan? Citasi kan ada state, ada tulis di dalam kalimat itu. Iya Nah, Pak. udah, berarti ini kamu kasih nomor dua dalam kurung, tapi Baik. kurungnya beda, kurungnya, Oh begitu Pak. Baik Pak. ya, kurungnya beda, ya. Iya Pak. Baik Pak. Ya, jadi citasi itu di mana? Citasi dalam kalimat, bukan dalam rumusnya, ya. Oke. Kemudian gen itu rumus nomor dua kan? Gen. Iya Pak. Nah, itu juga kasih nomor dua, Iya ya. Pak. Oke, gen itu nomor dua. Oke, apalagi nggak usah pakai citasi lagi, ya. Kan sudah disebut citasnya di atas. Nah, itu Bucian itu loh. Bucian udah kasih contoh itu loh, Kurungnya kurung yang kurung biasa. ya. Oke, lanjut. Ya, oke, Iya Pak. ya. Oke, lanjut. Nah, oke ya. Oke, hasil dari diskusi, lanjut. Hasil. Nah, oke, ini ya. Coba nanti ini dihitung ulang ya. Nah, itu kan ada 0,0 ini. Ya, 0,0 ini kan. Nah, karena pasti Ini nggak akan klaster Pak. 100%. Hah? Ini klaster Cluster Pak. Iya itu klasternya. Pembentukan kelasnya begitu Pak.
Ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi perhitungan Anda itu nggak akan mungkin 100%. Coba dihitung ulang ya. Karena di situ ada log ya. Kalau ada log itu pasti enggak lah ya. Ya dapat 80, 70 nggak apa-apa. Ya memang tujuan kita itu memang seperti itu ya. Tujuan kita. Oke, udah bagus ini. Ya. Oke. Oke. Ya ini untuk testing ya Pak. Ya, Yang testing tadi ya kan. Ini loh. yang 100 Coba-coba. Dari mana 100 itu Anda peroleh? dari nilai akademik, nilai apa prestasi sekolah sama prestasi kelas Pak. Jadi, nah itu dipakai semua Pak dan itu lalu ke acak dan dapatnya itu apa yang digunakan itu nilai akademik IPA sama akademik agama begitu Pak. Terus muncul 100% di mana? Muncul bilangan 100% itu. Ya, ya karena menggunakan nilai akademik gitu Pak. Nah, iya Jadi betul-betul. muncul 100% ya. 100% itu Anda hitung dari mana munculnya? Pak Said, coba di. Akurasi Pak. Ya Pak, sebenarnya dari itu Pak, confusion matrix itu Pak. Itu kan sebenarnya confusion matrix kan menggambarkan ini Pak, apa Hmm, dia yang sama enggak? Ya, confusion kalau matrix dia sama. kalau Betul dia kan? ada di diagonal semua berarti itu sebenarnya Hmm. diprediksi tepat gitu Pak, yang ada di diagonal. Kalau yang di luar diagonal itu dia prediksinya salah ini Pak kelasnya. Nah, ini kan diagonalnya kan rumus matriks, coba gedekan, gedekan, gedekan. Ini penting ini supaya pemahaman kita nggak salah ya. Nah, ini loh. Matriksmu itu yang mana? Yang matriks 3 kali 3 ini kan 1200 ini ya. Itu confusion Pak. Kalau Ya, akurasinya 1.0, kalau apa confusion metricnya 12 itu Pak. Kalau bawahnya itu baru precisionnya itu klasifikasi reportnya Pak. Hmm. Lah mana 100% di sini yang sama? Mana? Mana Pak Said? iya, ini sebenarnya ini Pak, menghitung akurasi itu dijumlahkan yang ada di diagonalnya semua dibandingkan dengan seluruh nilai dalam matriksnya Pak. Jadi ini kan diagonalnya 12, 5 sama 5. Hmm. Dibagi dengan total nilai yang ada di dalam matriksnya, dijumlahkan semua Pak dalam matriksnya. Nah, dapatlah Berapa, ini karena berapa ini misalkan? Ini kan 22. Diagonal kan 22. nah karena nah ini karena yang lainnya 0 berarti 22 per 22 Pak. Memang memang bisa dibilang memang 100% Pak di sini. Karena ya itu tadi Pak, sebenarnya kekurangan dari krisis ini memang datanya itu terlalu sedikit dan apa sehingga ya pengaruhnya ke itu Pak, ke apa hasil akurasinya sebenarnya nggak terlalu nantinya nggak bisa terlalu apa bisa dibilang overfitting Pak. Jadi ini sebenarnya data model ini cuma bagus untuk data ini, tapi ketika diterapkan data yang lain nanti mungkin hasilnya nggak akan terlalu bagus gitu Pak. Hmm. Kendala, ya sebenarnya kendala di sini sebenarnya di datanya Hmm. sih Pak. Oke, Oh, oke, oke, oke. Saya paham, saya paham. Berarti ini bukan bukan ini gini. Coba di istilah akurasi ini coba diklarifikasi lagi, ya kan? Ini kan ada di sini nih, ya kan? Akurasi ini kan nggak muncul di sini. Coba ini kan ada akurasi nih, ya kan? Yang saya harapkan untuk muncul di sini akurasi ini. Pasti muncul di sini tuh. Ini kan makro average, ya kan? Makro average-nya muncul, bobot average-nya muncul. Tapi akurasi ini kan nggak muncul di sini nih. Dalam perhitungan dalam itu modelnya ini, Pak Said. Yang saya harapkan itu dalam perhitungan itu seharusnya muncul, kan nggak mungkin ya kan kalau kita membuat satu apa itu rumus gitu kan, bilangannya nggak muncul sementara kita state akurasi, terkecuali kalau kita ngitung manual ya, ngitung manual Hmm, lagi, ngevaluasi dengan ngitung manual. Nah ya, atau dengan tadi Pak Said katakan diagonal dihitung dibagi dengan jumlah matriksnya di sini, karena ini 00 semua kan ya, 00 semua jumlah matriksnya kan ya, jumlah matriksnya, jadi ya pasti 100% semuanya gitu kan ya. ya, pasti 100% semuanya ya gitu. Apalagi materinya cuma 3 kali 3 gitu ya. Cuman saya gini, sebagai gini deh ya, supaya kita nggak terjebak, karena akurasi itu nggak akan mungkin 100% ya, dimanapun. Cuman bahasa kita, ya kan, jangan kalau memang itu Anda peroleh 100% yakin ya, tapi itu si siapa ini? Nandia ya. iya Pak.
Coba diinversi dengan non area underdrive 0,75 ini. Ya. Nanti Jadi, kekurangannya gitu ya Pak. R-nya nah, begitu ya Pak. gitu ya. Jadi perhitungan Anda itu kan, ini kan evaluasi ya, evaluasi matrik ya, evaluasi matrik ya kan. Evaluasi matrik itu sebagai Anda katakan sebagai referensi akurasi, ya, betul ya, Iya Pak. betul nggak? Iya Pak. Betul. Saya betul aja. Ya, Pak, juga dari situ, Pak, akurasinya. Akurasi ya. Iya, ada rumusnya. Terus itu, hmm, bentar. Oke. Coba, coba apa itu? eh San, apa itu? Nanda, coba Nanda ya. Iya Pak. Coba apa itu? Eh, share Anda matikan dulu. Share, saya tak share dulu. Oh, baik Pak. Oke. Ini aku buka teorinya ini. Akurasi of matrix. Oh, tak mungkin. Nah, ya, ini kita ya paham bersama-sama ya supaya kita itu jadi pelajaran bagi yang lainnya. Nah ini loh. Anda buka di Google ya, akurasi confusion matrix ya. Akurasi from confusion matrix ya kan. Ini kan ada rumusnya semua ini ya. Ada rumusnya ya. Coba Anda hitung ya. Hitung yang betul ya kan supaya nanti nggak salah ya. Ini contoh nih gitu kan. Itu contoh itu perhitungan akurasi matriks ya. Akurasi kalau memang 100% ya kan artinya kan itu mana ini? Tuh, ini kelihatan ya. Ya. Kata, Nah, kelihatan ya. Coba Anda refer ke sini ya. Cara menghitungnya aja. Saya cuma khawatir cara menghitungnya aja ya, cara menghitungnya. Ini kan contoh nih kan. Diagonal dihitung kata saya tadi kan. Diagonal matriksnya kan dihitung ya. Kemudian ya, dibagi dengan berapa tadi itu? Loh, itu ding down dengan bla 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 kan. Errors of commission false positive ya kan. Overall akurasi kan. Overall akurasi. Nah ini loh, overall akurasi ya. Ini loh. Diagonal dihitung kan, diagonal dihitung, dekat diagonal dihitung, kemudian total number of values, ya kan, total number of values-nya 6,8. Total number of values dari mana ini? Oh alah, ini berapa ini 5 ya? Total number of values. atas. Ya, oke. Itu kayak aku paham. Materi yang lain itu ketemu, anggota materi yang lain itu ketemu nol nol semua nggak itu? Ada bilangan lain nggak itu selain nol? Nandia. Bilangan lain ada Pak. Materi Anda itu kan tadi kan gini ya, ini 12. Ya. Iya 12. Ini 12, 5. 0, 0 gitu kan? Iya Pak. Betul kan? Yang 00 itu mungkin nggak? Itu nggak nol. Halo? Enggak 0 Pak. Eh? 0 Saya, Pak. saya tanya, nah, mungkin nggak itu nggak tidak nol bulat gitu, ada bilangan gitu. Bisa, Pak, nanti sebenarnya kita coba otak-atik itunya, Pak. Kotak-katik lagi deh, ya, Translate sama karena nggak modelnya nanti mungkin, bisa, Pak. Bisa ya. dapat gitu. Jadi cara menghitungnya betul, ya. Cuman bilangan itu nggak nol, ya. Nol itu kan menyaratkan berarti faktor itu nggak berpengaruh atau gitu ya, seperti itu, ya. Nanti ya, Iya Pak. ya. Jadi itu ulang, ya, jangan 100% deh, ya nggak enak soalnya kalau nanti contoh ya. Ini kalau bisa metrik aja dia 0,99 ini, loh. Overall akurasi, ini kan, coba lihat, ya kan, kelihatan nggak? Belum Pak. Nggak, share screen, Pak. Belum di share screen.
Perlu sini ya. Iya, Pak. Nah, pasti nggak akan mungkin 100% ya. Mana tadi? Karena berbahaya kalau 100% itu Mas Said ya. Bisa dikejar-kejar sama si apa itu? NASA kan nanti Anda. Ini ya. Nah, ini loh, ya kan? Ini kan sama dengan perhitungan Anda nih. Jumlah ini jumlah diagonal dijumlahkan, seret gini kan? Iya, Pak. Ya. Ketemu berapa ini jumlah diagonalnya? Jumlah diagonal ini ketemu ini kan 6762. Betul kan? Iya, Pak. Total number of value ya kan dari semua baris ya kan semua kolom ini ya. Kolom ketemu total ini kan ketemu 66808 gitu kan. Iya, Pak. Nah, 67262 dibagi 66808 ketemu 0,99. Nah, ini masuk akal, ya kan? Masuk akal. Artinya apa? Artinya dari paper Anda, share paper Anda. Di paper Anda itu yang jumlahnya 00 tadi itu coba dihitung ulang. Nah, ini loh. Nah, ini kan ada 00 ini kan. 1255 ini 22 gitu kan. Kemudian jumlah baris ini nih, yang 00 ini aku nggak yakin 0 Iya, Pak. ini. Ya, yang 0 ini berapa yang 0 ini? 0, sekian kayak satu kayak nggak apa-apa. Sehingga apa? Sehingga nanti metode Anda itu nggak 100%. Pak Said, Iya, Pak. Nanti saya ya, bantu Mas Nadia ya untuk itu. nanti ya. Nah, gitu Ya. ya. Jadi ini bukan masalah datasetnya, bukan bukan masalah jumlah datasetnya ini ya. Kok bisa ini 0 ya? Padahal kan ini representasi dari suatu betul representasi dari suatu inputan faktor kan? Ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke lanjut. Oke. Ini sudah oke ya. Oke, Pak. Terus nanti Udah. Oke. area under the curve. Nah, ini kan itu kaitkan. Jadi Anda punya dua PR ya, menghitung ulang itu menghitung ulang akurasi. Kedua adalah menjelaskan antara akurasi dan KUC. Nah, itu yang paling penting ya. Apa yang bisa kita kembangkan dari sini ya. Jadi nanti prediksi Anda itu tidak 100% nggak apa-apa ya. Approaching tadi ya kan mendekati 99. Itu bagus. Orang itu masuk akal hasilnya. Ya, hasilnya Iya, Pak. masuk akal ya. Kalau 100% gini nggak masuk akal hasilnya. Orang nggak percaya dengan paper kita. Baru baca paper aja ini udah pasti bohong ini gitu ya. Seperti itu. Karena nggak ada dalam perhitungan seperti ini kan prediksi atau apa saja itu pasti nggak akan mungkin mencapai 100% ya. Kalau Iya, Pak. 100% itu betul gitu kan. Metode Anda dipakai untuk ngeramal cuaca, buyar Google itu nggak laku. Google ya kan untuk ngeramal cuaca. Betul kalau saya Iya. ya. Iya, Pak. Jadi metode seperti seperti ini pasti ada kesalahan. Justru kesalahannya itu yang menarik. Justru kesalahan itu Nadia ya, Pak Said ya. Kesalahan itu yang menarik. Berapa sih errornya? Kok masih terjadi error ya? Nah itu orang itu berusaha untuk memperbaiki error tadi itu. Berusaha untuk memperkecil errornya tadi itu. 0,00 sekian. Ya untuk memperkecil error itu ya. Nah, ya oke ini Iya, udah Pak. oke. Ini Siap, Pak. perbaiki langsung siapkan sidang minggu depan. Siap, Pak. Ya, Mas Said ya. Ini langsung Iya, sidang Pak. aja ya. Langsung sidang aja. Jadi nanti Anda harus bisa menjelaskan kepada penguji ya eh, bahwa itu perhitungan Anda itu akurat ya kan mendekati sekian persen ya divalidasi oleh area under the curve 0,75 di mana inferensinya apa nalarnya ya akurat 99% tapi berada dalam batas area 0,75 apa artinya itu nah itu penting dijelaskan ya Iya, siap, Pak. oke ya cukup ya Nandia ya langsung Iya. diperbaiki terus minggu depan sidang ya. Hmm. Yuk, lanjut, Pak Said. Ya. Ya, oke Mas Nadia. Tadi jangan lupa ya diperbaiki ya Mas Nadia. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Oke, mungkin Ya. lanjut berikutnya. Silakan. Satu lagi, Pak Said. Pak Said. Ya, Metode-metode seperti ini Anda jangan mengejar 100%. Ya. Justru mengejar yang natural, yang alamiah. Ya. Kalau Anda kepingin memprediksi, ya kan, gini, Pak, prediksi saya itu betul, Pak, yang siswa berprestasi sesuai dengan kenyataan. Tapi itu tidak 100% betul secara matematika. Ya. Pak, urutan siswa berprestasi itu 1, 2, 3 udah sesuai dengan perhitungan, Pak. Betul, Pak. Dan faktanya. Tapi itu tetap bukan 100%. Kenapa?
Bukan 1%, Nandia. Halo, halo. Ya, Iya Pak. Apa? Ya, kenapa? Apa Nah, diulangi Pak? misalkan hasil perhitungan Anda itu sesuai dengan fakta 1, 2, 3 itu juaranya betul. Sama dengan di sekolah pemilihannya. Apakah itu dikatakan 100% betul dengan perhitungan? Halo, Oh, oh, ya bisa Pak. gimana? Bisa Pak. Nah, caranya tidak seperti itu caranya ya. Jadi ilmu ilmiah kita itu ya kan, walaupun juara 1, 2, 3 itu sesuai dengan prediksi kita, tapi cara inferensinya bukan bukan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa ya kan? Kesimpulannya adalah orang yang terpilih 1, 2, 3 itu di antara 100 orang. Betul nggak? Misalkan. Halo. Iya Pak. Nah, 1, 2, 3 yang terbaik itu faktor-faktor yang kita masukkan sebagai juara, apakah itu faktor eksak, deterministik? Misalkan nilai IPA, nilai yang lain, perilaku. Nah, apalagi perilaku, apakah perilaku itu bisa dikonversi menjadi nilai eksak? Bisa Pak. Tidak bisa. Artinya apa? Faktor-faktor yang kita masukkan itu masih ada yang kesalahannya juga. Gitu loh mas saya ya. Anda masukkan nilai Ya. IPA. Apakah nilai IPA-nya itu eksak dengan kemampuannya dia? Ya, belum tentu Pak. Nah, itu maksud saya ya. Jadi walaupun perhitungan Anda itu sesuai dengan fakta, tapi kesimpulannya bukan 100%. Masih ada kemungkinan kesalahan. Nah, kesalahan itu kecil. Gitu ya. Pak, metode Ya saya itu Pak. sudah betul, Pak. Urutan 1, 2, 3-nya itu sesuai dengan perhitungan. Sehingga 100% itu tidak seperti itu, ya. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan prediksi kami, ya kan, itu menyebutkan ukur apa itu urutan 1, 2, 1, 2, 3-nya berdasarkan faktor-faktor yang apa itu yang probabilistik sehingga keakurasian dari prediksi kami dengan fakta itu ya sekitar ya apa itu 90%. Itu logis, ya. Seperti itu ya. Ya. Gitu ya Nadia ya. Jadi Ya mindset Pak. Anda adalah Anda bukan meramal ya atau memprediksi kan secara itu secara ini ya, secara akurat 100% bukan ya. Tapi harus bisa mencapai errornya. Harus ada errornya gitu ya mindsetnya. Ya, oke, cukup ya. Ya Pak. Oke, cukup. Ayo, ya baik. Acak Ya, Ahmad, cepat. ya lanjut Mas Ajang sama Ibu Jian silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf ya, ini kemarin ada beberapa kendala, jadi saya ini belum belum format jurnal dan baru sampai ke bab 2 ya. Ini udah Apa terlihat apa, ya. Acak Rahmat gini, fokus pada penulisan dulu ya. Anda jangan ke Oke, jurnal ya. Fokus ke ini aja dulu, ke tulisan ya, ke buku dulu ya. oke, baik. Hmm. Oke, lanjut. Nah, ini untuk judulnya. Ya, pujian Ini mana Pak. pujian? Ya, Pak. Ya. Pujian oke lanjut. Ya, lanjut. Ini kan bagus. Ini udah bagus ini. Nah, kalau paragraf ya, paragraf itu minimal 5 kalimat. Kalau Anda buat paragraf ya. Ini kan paragraf baru 1 kalimat ya. Anda pendahuluannya menjelaskan apa intinya? Pendahuluan ini menjelaskan tentang proyeknya, Pak. Proyek yang mau dibikin ya. Gimana Gini, nih? Mas, Mas, siapa itu Mas Ajang ya. Hmm. Pendahuluan itu menjelaskan tentang menggiring betul arti pentingnya yang ini dilakukan. Ya, arti penting itu apa? Potensi. Ya, Anda kan mau bikin IoT nih, betul kan ya? Oh, iya betul, Pak. Betul nggak? Nah, udah Anda ngomong aja arti penting IoT. Ya, arti pentingnya IoT di dalam
kasus Anda, ya. Jadi Anda tidak melebar kemana-mana, gitu ya. IoT itu kenapa penting? Potensi IoT, manfaat IoT, gitu ya. Kemudian peluang bisnisnya, pengembangannya, gitu kan. Dan seterusnya, gitu ya. Dan itu mengacu kepada referensi, ya. Jadi latar belakang itu fokuskan kepada urgensi, ya, mendesaknya, ya. Kenapa kita memilih topik ini, gitu ya. Itu, Cang ya. Oke, baik, baik, Pak. Ya, lanjut ya. Jadi Anda fokusnya itu kelihatan. Ya, Anda nulis ini, usahakan itu ada ruhnya. Ruhnya itu apa sih? Kalimat sebanyak ini. Ruhnya kan kita kepingin ngomong, ini penting loh. Nah, gitu loh, ya. Oke, lanjut. Paham ya? Ya, siapa? Nah, oke ya. Jadi Anda jelaskan aja pentingnya gitu kan IoT berbasis hand gesture recognition gitu ya. Hmm. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini untuk Oke. perumusan masalah. Oke. Apa masalahnya? Oh, mengimplementasikan hand gesture recognition dengan framework media pipe yang mana pada dasarnya menggunakan algoritma neural network, kemudian bagaimana mengintegrasikan protokol Internet of Things MQTT pada program hand recognition dengan nanti tujuannya ESP32 untuk komunikasinya, Pak. Oke. Rumusan masalah itu gini, Mas Jajang ya. Anda tidak lagi bermasalah untuk implementasi. Kenapa? Itu sudah menjadi kewajiban Anda, ya kan? Ibaratnya Anda mau bikin mobil. Anda mau bikin mobil itu permasalahannya, Pak, saya belum bisa merakit. Itu logis nggak menurut Anda? Eh, enggak, Pak. Nah, nggak logis kan? Anda itu sudah diasumsikan sudah bisa bikin mobil selevel Tesla misalkan gitu. Jadi Jang ya. Jadi Mas Ajang Rahmat ini sudah diasumsikan sudah bisa bikin mobil. Masalahnya adalah Anda itu mau bikin mobil yang seperti apa sekarang? Pak, saya mau bikin mobil yang kecepatan tinggi. Nah, itu kan masalah, ya. Artinya apa? Masalah itu kita kaitkan dengan performa atau output, ya. Performa atau output yang bermasalah. Pak, semua mobil di dunia ini kecepatan 100 km per jam. Belum ada yang 150. Nah, kenapa ada mobil rata-rata 100, Anda kepingin 150? Itu ada perbedaan nggak? Ada gap nggak? Ada, Halo, Pak. Jang. Ada. Nah, itulah masalah, Jang. Jadi masalah itu bukan cara bikin mobilnya. Anda sudah bisa bikin mobil itu, ya. Gitu ya. Jadi contohnya apa? Gini saya tanya kepada Anda. Eh, recognition. Recognition itu berkaitan dengan apa? Pengenalan, Pak, pengenalan. Nah, kenapa pengenalan? Pengenalan berarti kan pembacaan data kan? Iya, betul. Nah, lebih spesifik lagi. Kenapa data itu nggak bisa dikenal atau kurang dikenal? Gimana, Pak, maksudnya? Gini. Apa itu? Anda munculkan wajah Anda supaya saya bisa tahu Anda. Sebentar, Pak. Ya, Jang ya. Kita diskusi ya. Jang. Gini Jang, ya Mas Jang ya. Ya, ya. Oke, bagus ya. Masalah itu Jang, ya. Masalah itu adalah kaitkan dengan performa suatu sistem. Mobil nggak bisa 150. Kenapa? Mobil nggak 150 itu. Itu masalah. Di dalam HGR ini, hand gesture recognition ini, kenapa kok ada masalah hand gesture recognition ini? Recognition itu kan pembacaan pola, Iya, betul. betul kan? Betul, Pak. Nah, polanya itu nggak bisa akurat tuh kenapa? Itu masalah, ya. Jadi rumusan masalah itu terkait dengan performa suatu sistem. Kenapa kok nggak bisa cepet? Itu kan masalah. Oke. Kenapa nggak bisa akurat? Itu masalah, ya. Kenapa kok nggak bisa gini kan? Bisa, ini contoh aja gitu kan. Betul. Hand gesture recognition, ya kan, memiliki kelemahan di dalam metode pembacaan pola, ya, sehingga lihat tanganku ya, Hmm. sehingga tangan itu gitu kan, tangan itu kalau tangan kecepatan rendah bisa dibaca, kalau kecepatan tinggi gini, halo, Iya, ya. bisa dibaca nggak kecepatan tinggi gini, tangannya kecepatan tinggi gini? Kalau FPS-nya rendah harusnya nggak bisa.
Nah, itu kan masalah berarti, ya. Oke. Nah, itu loh masalah itu. Masalah itu kaitkan dengan inti daripada kelemahan suatu metode yang ada, ya. Pak, hand gesture recognition ini bisa membaca kalau tangannya itu lembat gini, standby depan kamera. Tapi kan orang itu nggak nggak standby segini, macam-macam kan? Iya, iya. Ya, ada kecepatan tinggi, ada yang cuma ngelambai-lambai gini. Nah, Anda menciptakan satu sistem ini dengan model seperti apa modelnya, ya? Pak, saya mau menciptakan dengan akurasi model yang itu yang berbasis mobile mobile hand, ya, mobile handshake, ya. Jadi orang itu, Anda pernah pakai apa itu kan, itu fotonya apa itu foto dengan ini kan lambaian tangan kan? Iya, betul-betul. Nah, coba itu kan sebagai contoh, itu kan hand gesture recognition, ya. Iya, Orang kalau itu tangannya lambat gampang dikenal. Coba kalau dia gerak-gerak agak cepat, kenal nggak? iya, iya. Nah, gitu ya. Itu jadi gitu cara ngomongnya ya. Rumusan masalah itu adalah permasalahan yang terjadi karena performanya berkurang, ya. Jadi permasalahan itu bukan ini, bukan Anda bikin mobil, bikin Pak saya itu mau bikin aja ada masalah, berarti Anda nggak bisa. Kalau Anda mencantumkan ini gitu kan, nanti kan berarti Anda nggak bisa ngapa-ngapain ini, ya. Ya, gitu ya. Jadi Anda diasumsikan sudah bisa, ya, sudah bisa mengintegrasikan, ya. Oke, lanjut ya. Jadi fokuskan kepada akurasi, ya. Akurasi, pembacaan pola, pembacaan data itu paling paling penting, ya. Oke, Oke, baik. lanjut. Oke, ini nggak masalah. Itu coba beritanya apa? Oke. Hmm. Ini menerapkan teknologi hand gesture recognition pada sistem pengendali lampu untuk menghasilkan sistem yang responsif terhadap isyarat tangan pengguna. Nah, bagus. Ini bagus ini, ya. Ini bagus sekali, ya. Jadi meningkatkan performa, ya. Jadi tujuan Anda kan meningkatkan performa hand gesture recognition, ya, yang digunakan sebagai itu indikator atau pengendali lampu, itu kan. Betul. Jadi kan yang digunakan sebagai inputan pengendalian lampu, gitu kan. Contoh, kalau misalkan lihat saya, kalau misalkan saya begini 5 lampunya hidup, kalau begini mati bisa nggak? Bisa, bisa. Nah, berarti kan itu kelebihan metode Anda. Kelebihan metode Anda adalah gitu kan, pola-pola hand gesture recognition ini bisa dibaca. 5 gini mati, hidup lampu. 2 gini mati. Ini kan dia baca data kan? Betul, betul. Nah, itu masukkan sebagai kelebihannya, ya, sebagai tujuan. Oke, lanjut. Hmm. Kemudian yang kedua ini untuk mengintegrasikan protokol MQTT. Oke, oke. Ya, lanjut itu oke, oke, nggak masalah, Cang. Ya, bagus, Kemudian Cang. Ya. untuk manfaat penelitian, Hmm. pengendali lampu yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi hand gesture memberikan pengguna pengalaman yang lebih intuitif dan tanpa sentuhan. Ya. Hmm. Kemudian memanfaatkan integrasi protokol MQTT untuk pengendalian lampu. Lalu yang ketiga mempermudah pengguna, terutama untuk yang disabilitas dan lansia dalam mengontrol untuk kepentingan kegiatan sehari-hari. Oke, ya, lanjut. Udah Ini ini. oke, nggak masalah. Ya. Oke, sisanya di metodologi ini belum belum selesai sih, Pak. Oke, metodologi ini, Pujian, metodologi ini langsung aja buat diagram blok aja lah ya. Blok diagram Ya, sistem, Pak, ya. Ya. bikin Diagram sistem flow ya. flow aja. Flowchart aja, flowchartannya Iya, langsung. flowchart. Flowchart implementasi ya. Ya, supaya Ya. cepat jajang ini. Ya. Oke, Buatkan gambarnya ya, Mas Ajang, alur dari metodenya dari awal sampai akhir gimana. Nanti dijelaskan. berarti dari mulai pembacaan record sampai ke alatnya gitu ya. Iya, pengumpulan dataset, lalu Oh, pengambil data. implementasi dari algoritmanya, lalu outputnya gimana. Nah, itu dijelaskan di metode. Oke, baik. Nanti kayak semacam akurasi hasil training dan loss juga mungkin dimasukkan ya. Ya, itu nanti dianalisa. Oh, dianalisa ya. Iya. Oke, baik.
Kayak Eh, gitu sih kalau ada sih. software-nya sudah jadi kan software-nya? Software Anda sudah jadi software-nya? Softwarenya itu terakhir sudah jadi, cuman Hmm, belum ada model baru Pak. Karena kemarin nggak masih apa-apa. ada penelitian kita ini Gini-gini, Jang. rencana mau pakai. Jang. Software remote itu karena ini cepat ya, karena ini kita ngejar waktu ya. Katakanlah itu apa itu nggak jadi 100% nggak apa-apa. Yang penting bisa kenali tangan aja dulu ya. Oke, Jadi Anda jangan perfect betul gitu kan. Tangannya bisa Pak, saya ini mengenali tangan betul tangan warna hitam aja Pak, warna putih nggak bisa. Itu nggak usah ya. Yang penting bisa kenali tangan dulu deh ya. oke, Tangan mengenali tangan terus bisa diterjemahkan menjadi diterjemahkan menjadi perintah. oke, Tangan 5 gini on, tangan 2 gini off. Udah gitu aja dulu. Jangan nggak usah banyak-banyak ya. Atau yang seperti apa ya, on off dulu aja oke, ya. baik. Karena kalau Anda berpikir nanti, Pak ini nanti ini on, ini terang lampu, wah itu nanti kerepotan Oh, Anda ya. Dua kondisi dulu aja, ya on off ya. baik, baik, Baca tangan, baca tangan tapi bisa diterjemahkan menjadi on atau off. Itu aja dulu ya, supaya nggak melebar baik. ya. Untuk Oke, ini lampunya lanjut, satu ini juga oke, cukup ya, Bu? sudah cukup ini ya. Ini sudah cukup sekali pujian ya. Tinggal tinggal Jajang ini kita dorong segera nulis ya. Ya, Pak. Jadi karena kita cuma waktu 2 minggu, Jang. Oke, baik, Ya punya waktu 2 minggu jadi Anda nulis cepat terus pekerjaan Anda harus cepat ya supaya lulus semester ini ya. baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terus nanti gini Jang, pikirkan juga cara mengukur akurasi pembacaan hand gesture recognition Oke, oke, baik. ya. Diuji apa masih ada pengujian begini 5 detik berapa detik ini dibaca diukur ya begini Jang berapa detik bisa dibaca ya. Jadi kemampuan membaca hand gesture recognition sampai diterjemahkan menjadi perintah itu berapa detik. Itu yang saya mau dapat datanya. Oh, Ya, bisa saja ya. oke, oke. Ya, oke. Ya, itu cukup berat, Jang. Ya, itu aja pujian. Ya, biar cepat si Jajang ini Ya, bekerja. Mas Ajang, saya tunggu laporan sampai beres ya. Berarti besok bisa ya? Gercep ya. Ya, ini kejar-kejar pujian. Bisa. Saya kejar, Pak. Ya, ya, betul pujian. Dikejar-kejar Ya, pujian kamu. hari Selasa deh semua draft laporan TA-nya secara kasar aja dulu deh. Ya, Ketika nanti saya evaluasi, nanti langsung revisi gitu. Jadi cepat. ya, betul betul. Jadi yang penting sidang, walaupun tulisannya nggak sempurna nggak apa-apa, pujian, Pak Said ya. Ya, Yang penting ada desain sistemnya aja dulu, ya, desain sistemnya. Baik. Ya, jadi nggak apa-apa, ya. Yang penting bisa baca tangan dulu aja, Jang, ya. Yap. Tangan kiri, ya. Walaupun tangannya mungkin tangannya salah gitu bacanya ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting nanti kita bisa sempurnakan sambil jalan ya. Kalau Nandia tadi kan udah bagus tuh udah jadi sistem ya, tinggal penyempurnaan hasil ya Pak Said Nandia. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya oke ya. Saya pikir cukup Pak Said pujian biar anak-anak teman-teman ini bekerja ya baik sambil Pak. puasa. Puasa semua ya Pak Said Puasa Pak. betul anak-anak ya. Jangan sampai tugas Puasa, akhir Pak. nggak puasa ya. Sama Kamu puasa, Pak. stres mikirin tugas akhir nggak puasa. Ya. Saya berdoa nanti pujian ya sama Pak Said. Ya oke teman-teman ya, semangat ya. Tugas akhir itu memang sulit ya, karena tugas akhir itu membentuk logika kita ya. Jadi apa tugas akhir itu bukan masalah nulis ya, tapi membentuk ya, developing apa itu rasional ya, logic and rasional kita dalam menyelesaikan satu masalah ya. Jadi masalah itu jangan diselesaikan secara luas dulu. Yang gampang-gampang aja masalah itu ya. Jadi kan Jajang itu kan luas sekali tuh ya. Hand gesture recognition itu kan macam-macam ya, namanya juga gestur tangan ya, itu macam-macam batasi Jang ya. Ibarat kamu mau bikin mobil listrik, kamu itu mau bikin mobil listrik yang kecepatan rendah dulu, kecepatan 20 km per jam Pak ya. Nanti saya tingkatkan Pak ya, dari 20 km per jam ini ya milestone-nya ya, milestone nah, untuk ditingkatkan sampai ke yang lebih hebat lagi ya. Jadi di dalam membuat tugas akhir berawal dari model yang sederhana dulu ya. Yang dari model sederhana itu nanti bisa dikaji secara ilmiah, dikaji secara saintifik ya, nanti dikembangkan lebih lanjut lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan diambil sulit ya. Karena kalau tugas akhir Anda mikir yang perfect ya kan Pak, sama bikin itu hand gesture recognition yang
bisa membaca kayak apa itu tangannya apa itu penari gitu, nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin dalam waktu yang dekat ya. Mungkin dalam waktu yang sangat panjang seperti itu ya. Oke, Pak Said, cukup Ya, Mas. pujian. Ya, baik. Baik. Akan tutup ya. Baik, terima kasih Pak Wajibal Salam atas Hmm. perbaikan ini ya tadi penulisan laporan dan jurnal teman-teman tadi. Silakan Mas Ajang sama Mas Nandi ya, karena waktunya sudah terbatas. Sekali lagi ini TA butuh perjuangan ya, nggak bisa kita santai-santai terus kemudian lulus begitu, memang harus ada yang dikorbankan memang teman-teman ya. Sehingga ya termasuk waktu, termasuk tenaga, jam Betul, betul. tidur mungkin malah ini ya. Nah itu ya, ditunggu Mas Nadia dan Mas Ajang laporannya, dan ditunggu juga nanti pendaftaran sidangnya. Gitu ya. Ya, sekian begitu ya Pak Cuk, cukup Ya, ya Pak ya. mantap, mantap. Mantap Pak Said, pujian ya. Sama Aceng sama Nadia ya. Semangat ya. Ya baik Pak, Ya. terima Terima kasih kasih. Pak Iya, Pak. Cuk dan teman-teman semua bucian. Saya Ya, tutup terima ya untuk kasih. Zoom hari ini. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti diunggah videonya ya, Pak Said ya, videonya YouTube. Oh ya, bucian ya Bu, yang rekam ya tadi. Oke, oke. Ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.